inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara, langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi kita melalui hilirisasi. Tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Nah, oke, di sini buat teman-temanku semua, di sini kita telah menerima informasi terbaru dari Kemensos bahwasanya 7 informasi penting pencairan bansos hingga 31 Januari 2025, PKH, BPNT, BLT Desa, PIP, dan Kartu Prakerja Gelombang Baru. Menjelang akhir Januari 2025, terdapat berbagai informasi penting terkait pencairan bantuan sosial yang perlu diketahui masyarakat. Beragam program seperti PKH, BPNT, BLT Dana Desa, hingga program Kartu Prakerja menjadi perhatian utama. Untuk itu, pastikan Anda menyimak informasi berikut secara lengkap agar tidak ketinggalan kabar terbaru. Yang pertama, pencairan program Keluarga Harapan atau sering disebut dengan PKH tahap pertama tahun 2025. Hingga saat ini pencairan PKH tahap pertama belum dilakukan. Namun, ada kabar baik karena proses verifikasi komponen menerima manfaat sudah berjalan. Pemerintah sedang memastikan bahwa keluarga penerima manfaat atau KPM yang terpilih benar-benar layak berdasarkan komponen yang dimiliki, kata pengisi suara di akun channel YouTube seputar cuan. Seperti yang pertama, ibu hamil dan anak balita. Yang kedua, anak sekolah, SD, SMP, SMA hingga SMK. Yang ketiga, penyandang disabilitas. Yang keempat, lansia. Proses ini menjadi langkah penting untuk menjaga agar bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Yang kedua, bantuan pangan non-tunai, BPNT atau program sembako. BPNT tahap pertama, tahun 2025, juga belum cair, namun proses verifikasi rekening penerima di sistem sudah mulai terlihat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan penyaluran bantuan tersebut dalam waktu dekat. Yang ketiga, bantuan langsung tunai, dana desa, BLT-DD. Beberapa desa di Indonesia telah mulai mencairkan BLT dana desa untuk Januari 2025, tepatnya di akhir bulan Januari ini. Perlu diketahui bahwa mekanisme pencairan BLT dana desa berbeda di setiap wilayah tergantung pada keputusan desa masing-masing. Yang pertama, ada desa yang mencairkan per bulan, yang kedua ada yang mencairkan per 3 bulan, yang ketiga bahkan beberapa desa mencairkan per 6 bulan sekaligus. Masyarakat disarankan untuk selalu berkomunikasi dengan perangkat desa terkait jadwal pencairan bantuan ini. Yang keempat, bantuan beras 10 kg. Bantuan beras 10 kg yang diberikan sebagai tambahan bagi penerima PKH dan BPNT belum disalurkan hingga hari ini. Meski demikian, pemerintah telah memastikan bahwa program ini akan tetap berjalan di tahun 2025 dan kemungkinan besar mulai dicairkan pada Februari mendatang. Yang kelima, program Kartu Prakerja Gelombang 67. Sebagian besar masyarakat sedang menunggu pembukaan program Kartu Prakerja Gelombang pertama di tahun 2025, yaitu gelombang ke-67 secara keseluruhan. Saat ini, pendaftaran akun baru belum dibuka. Setelah pembukaan dilakukan, masyarakat dapat membuat akun dan bergabung dalam gelombang yang tersedia.
Dan yang keenam, program Indonesia Pintar atau sering disebut dengan PIP, program orang tua yang anaknya telah terdaftar sebagai penerima PIP 2024 namun belum mengaktifkan rekening. Sebaiknya segera melakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Januari, tepatnya akhir bulan 2025 ini, agar bantuan tidak hangus atau dikembalikan ke kas negara. Berikut panduan aktivasi rekening berdasarkan jenjang pendidikan. Yang pertama, SD dan SMP, aktivasi di Bank BRI. Yang kedua, SMA sederajat, aktivasi di Bank BNI. Besaran bantuan yang akan diterima adalah sebagai berikut. Yang pertama, SD Rp450.000. Yang kedua, SMP Rp750.000. Dan yang ketiga, SMA atau sederajat Rp1.800.000. Yang ketujuh, tips penting agar tidak terlewat informasi ini. Untuk memastikan Anda mendapatkan informasi terbaru seputar bantuan sosial, ikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, pantau situs resmi Kementerian Sosial dan situs desa masing-masing. Yang kedua, pastikan data Anda di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS selalu diperbarui. Yang ketiga, segera aktifkan rekening bantuan jika telah mendapatkan surat keputusan SK penerima. Dengan memahami tujuan informasi penting ini, Anda dapat lebih siap dan tidak melewatkan kesempatan mendapatkan bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan informasi hingga tanggal 31 Januari 2025, tepatnya besok, akhir bulan ya. Buat teman-temanku semua, silakan kalian cek semua kartu KKS kalian. Bagi keluarga penerima atau KPM yang mendapatkan 7 bantuan ini, silakan kalian tanyakan saja ke aparat desa setempat apakah sudah ada pencairan di desa-desa masing-masing. Nah, kemudian di sini untuk informasi tambahan, terungkap nominal bantuan PKH tahap pertama 2025 dan jadwal pencairan mekanisme update status 6NG hari ini yang wajib Anda ketahui. Program Keluarga Harapan atau sering disebut dengan PKH menjadi salah satu program perlindungan sosial unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan membantu keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pada tahap pertama tahun 2025, bantuan PKH akan disalurkan untuk periode Januari, Februari, dan Maret. Namun, hingga saat ini, mekanisme pencairan bantuan masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Sosial, Kemensos. Meskipun bantuan tahap pertama belum dicairkan, Kemensos memastikan proses persiapannya terus berjalan. Pantau melalui platform 6NG menunjukkan bahwa status pencairan masih dalam tahap finalisasi. Pada proses ini, nama-nama penerima manfaat, keluarga penerima manfaat atau KPM, beserta besaran bantuan yang diterima akan diumumkan setelah seluruh proses verifikasi selesai. Saat ini, masih belum jelas apakah pencairan bantuan akan dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS atau melewati PT Pos Indonesia lagi. Kemensos juga belum memberikan detail lebih lanjut terkait mekanisme tersebut. Bantuan PKH diberikan berdasarkan komponen-komponen tertentu dalam keluarga, yakni kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah rincian besaran bantuan berdasarkan masing-masing kategori. Dan yang pertama, komponen kesehatan. Yang pertama, ibu hamil, Rp. Rp750.000 per 3 bulan, maksimal 2 kehamilan. Yang kedua, anak usia dini, 6 tahun Rp750.000 per 3 bulan, maksimal 2 anak. Dan yang kedua, komponen pendidikan, anak SD sederajat Rp225.000 per 3 bulan, anak SMP yang kedua ini ya, anak SMP sederajat Rp375.000 per bulan atau per 3 bulan. Yang ketiga, anak SMA sederajat Rp500.000 per 3 bulan. Yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial,
Lansia usia di atas 60 tahun Rp600.000 per 3 bulan maksimal atau lansia per keluarga. Yang kedua, penyandang disabilitas berat Rp600.000 per 3 bulan maksimal 4 orang per keluarga. Setiap KPM akan menerima bantuan sesuai dengan jumlah komponen yang ada dalam keluarga mereka. Bantuan ini diberikan secara triwulanan setiap 3 bulan, sehingga KPM akan menerima bantuan banyak 4 kali dalam setahun. Dalam proses pencairan, setiap tahapnya harus melewati beberapa tahap verifikasi di antaranya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membawa angin segar untuk teman-temanku semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, komen sesuai dengan isi dalam video ini. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.